Sekarang marilah kita bersama-sama memasuki perayaan pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bahwa pada sore hari ini sebagai satu komunitas ikut bersama-sama mensyukuri disahkannya aturan hidup si Bunda Maria Immaculata. Tanggal berapa? 17 Februari 1826. 196 yang oleh Paus siapa? Leo ke-12. Kita bersyukur bahwa secara khusus kita mempunyai aturan hidup kita sebagai misionaris. Dan tentu saja sebagai misionaris kita tidak boleh membaca, mungkin menghafal konstitusi dan aturan ini, tapi sebagai seorang bulan kita mau sungguh-sungguh menghayati dan juga menghidupi konstitusi dan aturan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, marilah kita dalam perayaan Ekaristi ini, bulan yang sudah mengucapkan kaum nanti akan memperbaharui kaumnya. Dan tentu ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk sekali lagi menyadari dan mensyukuri hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui gergasi ini. Dan kita mau mempersembahkan hidup kita melalui kaul-kaul ini tentu saja untuk kepentingan, untuk perkembangan dan pertumbuhan kerajaan Allah. Oleh karena itu, mari kita mensyukuri, tetapi juga sekaligus mendoakan satu sama lain, supaya makin hari kita makin bertumbuh dan berkembang, jadi seorang misionaris, jadi seorang oblat
yang sejati sebagaimana digariskan di dalam aturan hidup kita sebagai umat. Mari kita siapkan hati kita untuk perayaan syukur, perayaan Ekaristi ini. Kita sadari juga akan kelemahan, kelemahan dan dosa-dosa kita, terutama karena seringkali kita hidup tidak sesuai, tidak sejalan dengan kita sebagai seorang. Mari kita siapkan hati kita hening sejenak, sadari akan diri kita sebagai seorang korban yang membutuhkan harapan dan pertolongan. Saya mengaku mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan pada Allah di surga.
marilah kita bersatu di dalam doa. Allah dan Bapa yang Maha Murah, kami memuji-Mu karena Engkaulah sumber segala yang ada dan segala yang kami miliki. Ajarilah kami untuk selalu mengenal segala yang baik yang telah Kau berikan kepada kami, karena cinta-Mu yang tak terbatas. Bantulah kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati dan segenap kekuatan kami. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Ulangan. Sabda sangat dekat denganmu karena ketaatanmu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita lakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Kau memiliki kehidupan kekal. Kaulah Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Aku tangan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Sabdanya lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Bacaan kedua, bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Semua berdandakan cinta. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain.
Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah kabar gembira kepada seluruh ciptaan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya lagi kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai Yerusalem. Kamu adalah saksi. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan.
semua oblat dimanapun mereka berada seluruh dunia ini. Hari ini menjadi kesempatan bagi para oblat semua untuk memperbaharui kaum mereka, kaum-kaumnya. Kita tahu bahwa sebagai seorang oblat kita ikrarkan ada kaum kemiskinan, kaum ada kaum ini yang setiap tahun semestinya kita memperbaharuinya. Dan kaum-kaum ini menjadi sarana bagi kita, menjadi jalan bagi kita untuk makin hari makin menyerupai Tuhan yang kita imani di dalam kehidupan kita sebagai seorang misionaris. Dan inilah yang kita wartakan, kita bawa, kita wartakan dimanapun kita berada. Oleh karena itu, seperti dikatakan dalam bacaan Injil hari ini, kamu adalah saksi. Saksi mengenai apa? Saksi mengenai kehidupan Yesus sendiri. Dan sebagai seorang misionaris, Yesus inilah yang kita bawa di dalam diri kita masing-masing. Yesus inilah yang kemudian kita wartakan di dalam kehidupan kita. Maka sebelum kita mewartakan Yesus, tentu kita mesti dekat dengan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Mempunyai relasi yang makin hari makin dekat dengan Tuhan. Kita tidak bisa membayangkan seorang misionaris yang hidupnya tidak mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Seperti dikatakan dalam konstitusi kita bahwa sebagai seorang misionaris, salib itu menjadi tugas utusan kita. Dan salib itu adalah tanda Yesus yang menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan kita sekalian. Dan ini yang kita mau bawa. Oleh karena itu, para romo, para frater dan bruder, hari ini kita memperbaharui kaum-kaum yang sudah berkaum. Kita mau disadarkan sekali lagi siapa yang kita wartakan dalam kehidupan kita setiap hari. Pertanyaannya juga adalah sejauh mana kita mempunyai kedekatan kita dengan Tuhan. Maka menjadi tantangan bagi kita dewasa ini, bagaimana kita membangun fondasi yang kuat dalam hidup kita setiap hari, relasi kita dengan Tuhan. Maka sangat diragukan kalau ada seorang OMI yang kurang memberi kesempatan untuk membangun relasi dengan Tuhan sendiri. Sebagai misionaris, kalau kita tidak mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, lalu bagaimana ini mau kita pertahankan? Sebagai seorang oblat, kita dididik sedemikian rupa, mulai dari junioran, pranovisian, novisian, skolastika, dan juga sebagai seorang imam, kita dididik untuk terus-menerus mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan. Maka ibadah pagi, misi ilahi, apapun, termasuk orasyon, ekaristi, ini mestinya menjadi bagian yang sungguh-sungguh menyatu dalam diri kita sebagai seorang individu. Maka dalam perayaan ekaristi hari ini, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana kita membangun relasi kita dengan Tuhan pada saat ini? Apakah saya setiap saat memberikan kesempatan, memberikan waktu yang cukup untuk Tuhan dalam hidup kita setiap hari? Saya kira ini juga menjadi pertanyaan bagi para romo sekalian. Kita diutus oleh Tuhan dimanapun kita berada. Maka saya kadang-kadang sebagai provinsial, ketika saya ingat dengan para romo yang tugas di tempat yang jauh sendiri, kalau berdua masih oke lah, sendiri, bagaimana mereka menghayati hidup mereka sebagai seorang misionaris?
terutama dalam kesatuan dengan Tuhan. Maka saya harus mengatakan jujur, setiap hari dalam perayaan Ekaristi sebagai seorang provinsial, saya satu persatu mendoakan para oblat saya dimanapun saya berada. Dulu saya tidak menyadari ini, saya sebagai seorang pastor paroki, tapi ketika saya ditunjuk, diminta melayani provinsi ini sebagai provinsial, pelayanan saya pertama-tama adalah mendoakan para oblat setiap hari satu persatu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang misionaris, kita diutus untuk mewartakan Tuhan dalam situasi dan kehidupan yang konkret. Maka kita juga diajak dan diminta untuk makin hari makin peka akan kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita. Dengan berbagai macam situasi, keadaan dimanapun kita berada. Dan kadang-kadang para oblat ditempatkan, ditugaskan di tempat yang sungguh-sungguh sulit. Ya, bisa bayangkan Romo Marianto yang saat ini berada di Pulau Sapi di Senayan, ya, sendirian. Kadang kita tidak tahu apa yang terjadi di beliau, tidak bisa dikontak dengan WA, ya, nanti kita bisa kontak dia dengan ya, SMS. Dia menghadapi situasi yang konkret di sana. Kita bisa membayangkan para romo, para oblat yang ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Trinitas, Cilacap, Purwokerto dan sekitarnya, evakuasi. Kita masing-masing berada dalam situasi dan keadaan umat yang konkret. Dalam situasi itulah kita semua ini diutus. Dan kadang-kadang tidak gampang, tidak mudah. Maka bagi para frater, bagi para bruder, siapkanlah diri dengan sebaik-baiknya. Kalau saya mengatakan kita ini seperti seorang tentara atau seperti seorang Kopassus yang disiapkan dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak pernah tahu kita mau ditugaskan di mana. Sebagai seorang misionaris, kita siap ditempatkan di mana saja. Medan kita luas. Seringkali jenderal mengatakan kita misionaris, kita siap ditugaskan di mana saja. Maka mereka selalu mengatakan kepada saya, ya jangan pikir hanya untuk Indonesia, juga kamu harus pikir juga untuk tempat tugas keputusan tempat yang lain. Karena di mana banyak saudara-saudara kita yang saat ini juga merindukan kehadiran kita dan terutama mau mendengarkan warta tentang keselamatan, warta tentang Tuhan Yesus sendiri. Maka sebagai misionaris kita siap ditempatkan di mana saja. Dan yang ketiga, jangan lupa kita tinggal hidup dan diutus melalui dan dalam komunitas. Meskipun kita sendiri, tapi jangan lupa bahwa kita adalah hidup tinggal di dalam komunitas. Maka sangat disayangkan kalau ada rekan-rekan ORI, rekan-rekan oblat yang mengabaikan hidup komunitas. Kita dididik mulai dari awal komunitas menjadi keluarga kita. Suka dan duka kita hidup dalam komunitas. Oleh karena itu, setiap dari kita mesti harus mengembangkan seperti yang digambarkan di dalam bacaan yang kedua. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain,
Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Hidup komunitas kadang seringkali tidak gampang. Karena pernah membayangkan bahwa hidup komunitas itu serba jalan baik, sempurna. Tidak. Tidak ada komunitas yang sempurna. Karena kita juga bukan orang-orang yang sempurna. Setiap orang punya kelemahan, setiap orang punya kerapuhan, tapi jangan lupa setiap orang juga mempunyai keutamaan yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu kita mesti saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung, saling support satu dengan yang lain sebagai komunitas. Maka dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini, dalam memperbaharui kaum kita, benar apa yang dikatakan oleh Jenderal, Yesus itu menjadi sentral dalam kehidupan kita setiap hari. Kita belajar, kita bekerja, kita berkarya, apapun kekuatan kita itu datang dari Tuhan. Dan kesalahan semuanya mengarah juga pada Yesus. Dan kita misionaris, sebagai seorang misionaris, kita siap untuk diutus dimanapun kita berada. Terutama tempat-tempat di mana yang sangat membutuhkan kita. Saat ini kita baru mulai misi di Ghana. Kongregasi kita mulai satu misi di dunia ini di Ghana. Di mana carilah ya, nanti siapa tahu ada yang siap diutus ke Ghana. Tempat yang tidak dapat, ada 4 atau 3 orang yang mulai misi di daerah itu. Kita misionaris, sanksi siap. Dan yang ketiga, komunitas. Kita berasal dari komunitas, hidup dalam komunitas, kita diutus melalui komunitas. Maka para romo, para frater, mari kita bersama-sama sebagai seorang ONI saling menguatkan, saling mendukung, ya. Bukan saling gontok-gontokan, ya. Bukan saling sakit menyakiti. Oke lah, kalau sakit menyakiti, jangan lupa saling ampuni, saling memaafkan, karena kita tidak ada yang sempurna. Sebagai komunitas, kita mau bersama-sama menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Nah, inilah yang menjadi ciri khas kita sebagai ONI. Inilah yang menjadi ciri khas kita sebagai kongregasi, sebagai provinsi ini. Mari para romo, para brother, para frater dan juga Ramfis, Bapak Ibu sekalian, kita mohon rahmat Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini, supaya makin hari sebagai seorang misionaris kita semakin mengikuti konstitusi kita dan sungguh-sungguh menjalankannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Tentu melalui kaum-kaum yang akan kita perbaharui pada sore ini. Semoga panduan kaum yang akan kita laksanakan hari ini, sore ini, semakin menguatkan kita untuk menjadi saksi Kristus yang hidup dalam situasi dan keadaan zaman saat ini. Terima kasih. Marilah sekarang kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mempersiapkan hati dan diri kita untuk memperbaharui kaum dan saya kita para romo untuk memperbaharui kaum-kaum. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Santa Maria, Santo Yesus dan semua
Fransisius Sakio, Bernardis Agus Yogmono, Agustinus Ariogatus Priolo, mengajarkan kaum kemudian kemiskinan dan ketaatan untuk selama-lamanya. Saya juga menggerakkan kaum kemantapan sampai mati dalam lembaga hidup bakti misionaris obat Santa Bawat Maria yang bersuci dan tak berdoa. Semoga Allah membantu saya. Amin. Sekarang saya mengundang para frater dan juga para buder yang sudah mengucapkan doa untuk memperbaharui kaum Allah. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di hadapan Allah dan juga Yang Maha Kudus, Santa Perawan Maria, Santa Eugenius Sumarsono, dan semua saudara saya yang ada di sini, serta di hadapan Romo Tarsisius Eko Sakio OMI, pemimpin tertinggi yang saya hormati sebagai wakil Allah. Saya Johannes Maria Vianney, Yeremias Mamujaga, Christian Kelima Arjun, Vincentius Agung, Arnoldus Brian Evan Pabung, Amos Rizaldi, Julianus Rizky Widitomo, Evonius Rimlon, Alfonsius Rilus, Benedictus Nea, Franciscus Saverius Togar Mulia Nainggolan, Venantius Sakai, Nathanael Pravanowenha, Suni Bonikus Bung Hari, Fransisius Saveris Yulianto, Yakobus Juang, Franciscus Saveris Paiman, Thomas Brian Wicak, Marianus Ovianus, meninggalkan kaum kemudian kemiskinan dan ketaatan untuk 1 tahun. Saya juga meninggalkan kaum kemantapan untuk 1 tahun, tinggal dalam lembaga hidup bakti misionaris Oblat Santa Perawan Maria yang tersuci dan tak berdoa. Semoga Allah membantu saya. Amin. marilah sekarang kita bersama-sama memperbaharui dan menentukan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus Putra yang Tuhan kita, dilahirkan dari Roh Kudus dan dari Bapa Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang bertempat nanti yang pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang di surga bersekutu dengan Bapa yang Maha Kuasa, yang suci dan datang meninggalkan hidup mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan yang kekal. sampaikan doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa sore hari ini kami Kau perkenankan untuk merayakan perayaan Ekaristi, dan secara khusus Kau perkenankan untuk memperbaharui janji penyerahan hidup kami kepadamu dan kepada gereja. Maka sebelah Kau mendengarkan doa-doa yang akan kami panjatkan ke hadirat-Mu. Mari kita berdoa untuk perdamaian dunia, khususnya situasi genting yang terjadi atau krisis yang terjadi di Eropa antara Rusia dan Ukraina. Semoga Allah yang Maha Baik berkati mereka yang dengan niat-niat baik berusaha untuk memperjuangkan perdamaian, mengusahakan rekonsiliasi agar damai bumi tetap berlangsung. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit, baik yang dirawat rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing. Dan terus kita berdoa bagi Pak Manto yang dalam proses karantinanya. Tuhan senantiasa menyembuhkan orang-orang sakit, menguatkan mereka dalam situasi mereka masing-masing, dan secara khusus memberikan kekuatan dan juga cinta kepada Pak Manto dalam menjalani masa karantina. Marilah kita berseru kepada Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
persiapan kapiter yang ke-37. Kiranya rahmat, kuasa, berkatmu selalu melindungi Bapak sehingga persiapan kapiter dan pelaksanaan kapiter pada bulan September nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita mohon. Kami ya Tuhan. Dan berdoa bagi persiapan Pancawira kita dan juga beberapa rangkaian Pancawira yang akan segera dilaksanakan. Semoga Tuhan senantiasa menyertai, membimbing dan memberikan rahmat yang kita butuhkan, dan memberikan juga kesediaan dalam mempersiapkan Pancawira seminar ini. Marilah kita mohon. Kami ya Tuhan. Marilah kita juga berdoa untuk proses penyembuhan Matias yang semakin hari dengan semangat dapat rasa sakitnya, juga bersama keluarga yang mendampingi dalam proses penyembuhannya. Selalu dikuatkan Tuhan, diberikan semangat, juga disertai juga atas semua orang, medis, dokter, dan juga para perawat, serta semua alat yang mendukung untuk proses kesembuhan Matias. Berkati Tuhan, dan Tuhan senantiasa melindungi. Marilah kita mohon. Kami ya Tuhan. Berdoa juga untuk negara kita tercinta, khususnya bagi para tokoh yang berkecimpung dalam dunia politik. Semoga Engkau memberikan rahmat kebijaksanaan kepada mereka sehingga terciptanya sebuah kedamaian di negeri kita tercinta. Marilah kita mohon. Kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk para bulan dimanapun mereka berada saat ini, terutama para bulan yang berada dalam situasi yang tempat tugas yang sulit, yang jauh, yang tinggal dan hidup sendirian. Semoga ya Tuhan Engkau selalu menguatkan mereka, menganugerahkan kesehatan kepada mereka, jauhkanlah mereka dari kesepian, dan terutama bantulah mereka untuk selalu bersemangat di dalam tugas pelayanan, tugas utusan yang dipercayakan kepada mereka. Kami mohon. Kami ya Tuhan. Doa dan permohonan ini ya Bapa, kami haturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengacara. Amin.
Berdoa saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima bagi kemuliaan Tuhan dan keselamatan dia serta selama yang kudus. Tuhan, dengan persembahan suci yang kami aturkan kepadamu, kuduskanlah persembahan mereka yang kau satukan dalam nama-Mu. Supaya mereka setia kepada prasetyanya, dan semoga mereka melayani Engkau dengan penuh sepenuh hati. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Ia datang sebagai putra perawan Maria yang terberkati dan murni hatinya, dan yang mengajarkan kesempurnaan, kemurnian di dalam hidupnya. Ia memilih untuk selalu melaksanakan kehendak-Mu yang kudus dan taat sampai mati bagi kami, dengan mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai persembahan yang sempurna. Ia mengabdikan dirinya bagi pelayanan-Mu, bagi mereka yang meninggalkan segala sesuatu demi keluhuran-Mu dan berjanji menemukan harta surgawi. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji Engkau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Oh
kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan kecurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara kedua, Dia mengambil roti sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia berkata, "Sekalian Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai pengaman akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan kirana keselamatan. Kami bersyukur sebab kami benar-benar layak ada Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai kuberikan kepadamu, damaiku kuberikan kepadamu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah engkau memperhitungkan dosa-dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersama. Dan bersama-Mu. Anak domba Allah yang maha setia kasihilah kami. Anak domba yang maha setia kasihilah kami. Anak domba yang maha setia berilah kami damai. Lihatlah, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan Yesus Kristus yang akan kita sambut senantiasa menyertai dan melindungi kita sampai masuk ke hidup yang kekal. Amin.
Mari sekarang kita bersama-sama mendoakan doa persembahan kepada Maria yang tak. Mari kita bangkit berdiri. Ya Maria, yang benar-benar berdoa dan doa kami datang bersama kehadapan-Mu untuk sekali lagi membangkitkan diri kami kepadamu. Dengan mata-Mu kami mempersembahkan diri kami, hidup dan karya kami kepada Putra-Mu, Tuhan dan Saudara kami. Kami ingat semangat dalam misionaris kami yang pertama, yang berdiri untuk mengatakan kabar gembira kepada kaum miskin, membangun gereja dan berkarya bagi kerajaan Allah. Kami nyatakan kepercayaan mereka kepada perlindungan-Mu, dan bersama mereka sekali lagi kami mohon agar Engkau mendoakan kami pada Bapa di surga. Kami tahu dan-Mu, berkat-Mu, dan dengan rahmat ini orang-orang di seluruh dunia bergabung bersama kami. Saat ini kami bersama mengingat kata-kata Sang Benediktus Maximus. Setiap umat akan menghargai devosi lembut kepada Bunda Maria dan akan menganggapnya sebagai ibunya. Jika Maria mengajarkan Bunda Maria berada di mana kami mohon agar seperti Engkau, kami selalu berdoa kepada bisikan-bisikan Roh Kudus dan selalu menyiapkan diri bagi karya Allah. Ya Maria, Bunda yang dikandung dan Maria, Bunda belas kasih, kami mohon lindungilah serta kuatkanlah para misionaris kami dan bantulah umat yang kami layani. Ya Maria, Bunda yang dikandung dan Maria, Bunda yang penuh cinta kasih, melalui doa-doa-Mu dan usaha-usaha kami, anugerahilah agar semua orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat dan Tuhan. Anugerahkanlah juga agar bersama Bapa dan perlakukan di dalam Tiga, kami dapat selalu memuji Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkau telah mengumpulkan hamba-hamba-Mu di sini dalam naungan cinta-Mu untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Satukanlah mereka dengan saling memperhatikan dan untuk mengabdi dalam karya cinta kasih. Semoga dengan kesucian hidup mereka menjadi saksi Kristus yang sejati di seluruh dunia. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali lagi untuk kita semua yang hadir di tempat ini, selamat sore. Selamat sore. Malam sudah malam ya? Sudah malam. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Luar biasa. Aku diberkati, kamu diberkati, Semua diberkati. Sekali lagi ya. Apa kabar untuk kita semua? Luar biasa. Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Joy, joy, joy. Terima kasih untuk kita semua. Semoga kita selalu bersukacita, terutama pada hari ini kita bersyukur atas pengesahan merayakan
peringatan ke-196 pengesahan konstitusi dan aturan kongregasi kita. Pertama-tama, terima kasih untuk Romo Provinsial Romo Eko yang memimpin perayaan Ekaristi pada sore hari ini, dan juga kepada Romo Yoyon, Romo Yuli, Romo Renol, Romo Polo, dan juga Romo Wasono yang bersama-sama dengan kita semua, dan terima kasih pula untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Dari tadi sebenarnya saya agak bingung ketika mau datang di sini mengatakan selamat hari raya, gak enak, selamat pesta kayaknya. Kebiasaan. Selamat pesta untuk kita semua. Dari tadi kebingungan saya seperti jin. Oke. Nah, tadi sudah menyampaikan terima kasih, dan nanti setelah perayaan Ekaristi ini kita diundang semua untuk berpesta bersama di sebelah sana di ruang makan tentunya, dan kita menikmati hidangan yang sudah disediakan. Sekarang saya kembalikan kepada Romo Provinsial. Ofisial untuk kita semua, dan terima kasih kepada para terhubung yang sudah mempersiapkan perayaan Ekaristi untuk kita pada sore hari ini. Saya kira kita semua sudah mendapatkan surat dari Romo Jenderal yang tadi sudah dibacakan. Saya kira ini sangat baik kalau kita bukan hanya dibaca, tapi baik menjadi bahan refleksi kita, karena ini menjadi juga semacam pengantar dari Romo Jenderal untuk menjelang atau persiapan Kapitel ke-37 yang nanti akan dilaksanakan di Roma, Italia pada bulan September. Nah, kita berdoa supaya persiapan Kapitel bisa berjalan dengan baik, dan terutama kita berdoa supaya Kapitel bisa dilaksanakan. Karena dengan situasi sekarang ini itu tidak mudah untuk mempersiapkan dan juga menjalankan Kapitel, dan doa supaya situasi makin membaik, ya, supaya para romo, para provinsial, wakil-wakil dari provinsi dan unit dari regio, ya, yang nanti yang sudah ditunjuk dan dipilih bisa hadir untuk melaksanakan Kapitel. Ya. Dan Kapitel kali ini yang akan juga memilih, ya, jenderal yang baru, karena jenderal kita Pastor Wirugan itu sudah 2 periode, ya, di Kapitel ini juga sekaligus kita akan memilih dewan jenderal yang baru dan juga jenderal kita. Maka juga sudah ada doa yang untuk persiapan Kapitel, mudah-mudahan ini bisa kita doakan dalam kesempatan perayaan Ekaristi, sebelum perayaan Ekaristi atau apapun, ya, untuk dan juga doakan Kapitel yang akan dilaksanakan pada bulan September. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi selamat untuk kita sekalian yang hari ini telah memperbaharui tahun-tahun. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon rahmat berkat Tuhan kita sekalian. Tuhan sertamu. Saudara-saudari sekalian, semua orang yang kita bawa, kita doakan di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Keluarga kita masing-masing, mereka yang sakit, dunia ini, dan juga para oblat dimanapun mereka berada, selalu dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi syukur peringatan 196 tahun pengesahan kongregasi konstitusi dan aturan oleh Paus Leo ke-12 sudah selesai. Bagilah kita semua. Amin.